Baik saudaraku, shalom, shalom saudaraku yang ada di TikTok, shalom yang ada di YouTube, yang juga ada di Zoom. Selamat datang di ibadah Empower Woman Ministry. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita rendahkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih semua karena anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan saat ini kami merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Kami membuka hati kami, celikan mata hati kami, seperti Kau mencelikkan Lydia. Berfirmanlah Tuhan, kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami menghidupi dan menjadi pelaku, menjadi terang dan garam. Tolong hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, hanya kebenaran firman-Mu. Urapi hamba, penuhi dengan urapan kuasa otoritas wibawa ilahi, penuhi dan perlengkapi dengan karunia hikmat pengetahuan untuk memaparkan hanya kebenaran firman-Mu yang akan secara dalam menutrisi kami, setara tajam mengkoreksi kami supaya kami semakin memiliki karakter seperti Engkau ya Kristus, dewasa rohani. Tuhan, kami juga mematahkan segala kuasa yang mencoba menghalangi pemberitaan firman Allah, keangkuhan manusia, benteng-benteng pikiran, logika, apapun itu dipatahkan dalam nama Yesus, dan setiap jaringan internet, segala perangkat elektronik Engkau kuduskan juga keluarga kami, terutama hamba saat memberitakan firman ini. Tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah Kristus. Keluarga kami, keluarga hamba, semuanya Tuhan. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, 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 selamat malam. Apa kabar saudara? Selamat hari Sabtu ya. Tepatnya tanggal 13 September, ibadah malam Empower Women Ministry. Dan saudara yang ada di Zoom, juga di YouTube, saya akan sharing PPT saya ya saudara. Jadi saat ini judulnya adalah terobosan di musim baru. Wow, siapakah yang mau menerima terobosan? Saya, angkat tanganmu saudara, siap menerima terobosan. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan siapapun yang mendengar, baik rekaman di YouTube ataupun yang ada di TikTok saat ini. Anda bukan kebetulan mendengar firman Tuhan, dan saya percaya setiap firman yang diberitakan tidak pernah akan kembali sia-sia. Ya, saya juga menyapa rekan-rekan. Ada teman saya walaupun tidak kenal tapi setia. Terima kasih buat saudara CIA. Bayangkan sampai CIA saja pun ikut ibadah Empower Woman, saudara. Shalom semuanya ya. Baik, terobosan di musim baru. Saudara, seperti yang Anda lihat di PPT saya akan mulai. Kalau kita bicara terobosan, itu bicara apa, saudara? Apa yang Anda ingat kalau ada kata terobosan, terobos, menerobos? Nah, pasti langsung ingat air. Waktu ada tsunami, wow, air menerobos masuk ke rumah. Wow, nah jadi dalam bahasa Ibrani saya mengambil bahasa aslinya Ibrani adalah parats, ini menerobos, meluas, menghancurkan batas. Jadi ada batas seperti air bah, menerobos bendungan, dinding bendungan, air menerobos sampai dindingnya rusak, saudara ya. Jadi seperti air yang menerobos bendungan. Nah, itu seperti kehidupan meluas, tidak ada lagi batasan, tidak ada tahanan. Itu kata Ibrani dari Perjanjian Lama untuk kata menerobos. Sedangkan kalau dari bahasa Yunani di Perjanjian Baru saya cari-cari yang paling mendekati adalah lerkomai atau delerkomai atau menembus jalan, merobek batas, bangkit, hodonkainen, jalan baru. Nah ini bahasa-bahasa teologinya saudara, nggak apa-apa lah, menambah wawasan. Walaupun Anda apa sih yang dikatakan, apa itu bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Jadi saya sekalian info saudara ya, Alkitab itu bahasa aslinya di Perjanjian Lama Ibrani, bahasa aslinya di Perjanjian Baru Yunani, dan kalau kita membahas
bahaslah mengeksegesis dari dalam keluar, bukan dibawa dari luar ke Alkitab, tapi dari dalam Alkitab dibawa keluar karena kita percaya Alkitab adalah sumber segala sumber ilmu pengetahuan. Amin, saudara. Amin. Jadi saya suka menggali bahasa aslinya dan saya percaya setiap kata yang diulang tidak pernah kembali sia-sia. Karena Alkitab bukan sekedar berisi firman Allah, bukan, tapi Alkitab adalah firman Allah sendiri. Jadi kalau dari kata terobosan di Perjanjian Baru itu saat Yesus menerobos barisan, itu mengacu pada kata membuka jalan. Bisa saya artikan terobosan itu tindakan Allah yang paras. Paras itu meledak, meluaskan, menembus. Ini kalau dalam Perjanjian Baru digenapi dalam Kristus. Hodon kainen, ada jalan baru bagi umatnya. Nah, ini sekilas bahasa-bahasanya ya saudara ya supaya paham saja. Nah, masih ke tentang terobosan. Jadi kalau dalam maknanya saudara, menurut KBBI, Kamus Besar Indonesia, itu langkah berani yang tidak biasa, tapi penuh resiko. Dia memecahkan masalah, membuka jalan baru yang tertutup, dan terobosan ini atas dasar inisiatif manusia ini secara sekuler dulu ya saudara. Jadi biasanya ada strategi baru, ada inovasi baru. Tetapi menurut Alkitab apa sih terobosan itu? Jadi kalau menurut Alkitab terobosan itu bukan hasil usaha kita manusia, tapi campur tangan Allah. Ini membuka jalan oleh Allah sendiri, karya Allah yang supranatural. Firmannya paling getol di sini tentang terobosan dari Mika 2 ayat 13, 2 Samuel 5 ayat 20. Jadi bisa saya artikan terobosan rohani itu apa? Itu adalah campur tangan Allah, intervensi Allah yang membawa kita umatnya keluar dari masalah-masalah kebuntuan menuju jalan baru, bukan hanya karena keberanian kita, tapi bukan hanya karena andil kita, tapi sepenuhnya itu karena kuasa Tuhan yang bertindak. Nah, jadi saudara, kalau kita tadi bicara terobosan, kita langsung ingat air yang menerobos bendungan ya. Kisah ini ada di 2 Samuel 5 ayat 20. Terobosan. Saat itu Allah membuka jalan baru. Dia membuka belenggu-belenggu dengan hadiratnya. Saudara, kalau di perjanjian baru, masih ingat ketika Yesus disalibkan. Maka dikatakan di Matius 27 ayat 51. Tabir bait Allah terbelah. Ini bicara terobosan. Siapa yang membuat? Itu bukan manusia, tapi intervensi supranatural tangan Allah sendiri. Saudara, kalau Daud berkata, Tuhan telah menerobos musuhku seperti air bah menerobos. Dari perjanjian lama, Allah menerobos keluar. Biasanya di perjanjian lama itu mengacu pada musuh-musuh yang diterjang oleh Allah sendiri. Tapi kalau dalam perjanjian baru, Kristus telah menjadi manusia. Maka di sini tabir bait Allah adalah bentuk terobosan yang nyata. Dari Matius 27 ayat 51, ketika Yesus lahir dan menyerahkan dirinya, maka dikatakan tabir tebal yang memisahkan manusia dari hadirat Allah terbelah dua. Di sini tabir perjanjian Allah. Ini menerobos ke dalam hati kita. Saudara, dulu saya mau cerita. Dulu kalau kita itu bahkan seorang nabi ataupun imam besar itu yang hanya boleh kepada ada yang membatasi namanya tabir, tabir bait Allah. Ini sebagai pembatas karena dosa kita. Hanya boleh nabi itu pun sekali-sekali imam besar. Jadi seperti ada batasan saudara antara kita kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu kudus dan kita penuh dosa. Tetapi ketika Yesus mengatakan sudah selesai. Tabir bait Allah itu terbelah. Itu Allah sendiri, campur tangan Allah. Allah tidak lagi dibatasi apapun. Aku mau tinggal di hati manusia. Saudara, ketika saya mendengar ini, saudara, mempelajari ini, betapa besarnya kasih Allah, anugerah Allah, cinta Tuhan Yesus, itu menerobos, mengambil semua batas-batas. Selama itu seperti jauh sekali Tuhan itu, ada tabir yang menghalangi kita kepada Tuhan. Tetapi ketika Yesus menyerahkan nyawanya dan mengambil semua dosa kita, begitu kasihnya dia kepada kita, dan tabir itu pun terbelah. Itu Allah, darah Yesus yang hanya bisa membuat kita diperdamaikan dengan Allah.
Dan tidak ada lagi tabir atau pembatas. Allah ingin tinggal di hati kita, memenuhi kita lewat Roh Kudusnya, saudara. Saudara, di hati inilah rumahmu. Kita tidak perlu lagi harus ke hamba Tuhan. Oh, saya penuh dosa, saya harus bawa bawa burung tekukur. Belum ini tidak. Karena bait Allah itu adalah kita sendiri. Hati kita ini adalah bait Allah, saudara. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, menyelamatkan kita, maka tidak ada lagi batasan. Kita diperdamaikan dengan Allah. Ini terobosan. Ini adalah campur tangan Tuhan. Saudara, saya ingin beritahu, terobosan itu dari Allah. Katakan, terobosan dari Allah. Itu bukan usaha kita, tapi ada bagian kita. Terobosan berasal dari Allah, bukan usaha manusia semata. Terobosan terjadi ketika hati kita dibaharui dan iman kita bangkit. Dan Yesus adalah pusat terobosan. Allah adalah pusat terobosan. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Saudara, dialah yang menerobos dosa, menerobos maut, menerobos neraka, agar kita hidup dalam kebebasan dan kemenangan. Saudara, betapa besar kasih Tuhan. Dan saat ini saudara, banyak ayat Alkitab tentang terobosan, tapi saya mau mengambil dari Yesaya 43, khususnya ayat 16 sampai 21. Kita akan membacakannya beresponsoria, tapi karena saat ini kita online, maka saya akan membacakan ayat 16. Saudara bisa membacakan dimanapun saudara. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang akan membuat hidup kita diberkati. Saudara, jangan hanya jadi penonton, tapi bacakan dari Yesaya 43 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang-orang gagah mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Ayat 18 sampai 19, firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat 20 sampai 21, saudara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan, saudara. Saya suka mengeksegesis dari ayat Yesaya 43 16 sampai 21. Ini konteks pada saat itu situasi bangsa Israel dalam pembuangan Babel. Babel adalah negara yang pada saat itu menjajah Israel. Israel atau bangsa Yehuda dalam pembuangan. Namanya pembuangan, tidak ada identitas, yang ada penderitaan, yang ada penindasan, sehingga mereka kehilangan identitas mereka bahwa mereka adalah umat pilihan. Mereka sedang didisiplin. Kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Yehuda ada dalam pembuangan? Karena mereka tegar tengkuk dan didisiplin. Kasih salah satu bentuknya adalah disiplin. Tetapi Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang maha baik. Dalam penderitaan umatnya di dalam pembuangan, mereka hanya bisa bernostalgia. Oh, aku teringat mujizat besar di masa lalu. Aku masih ingat ketika Musa membawa bangsa kita keluar dari Mesir. Tuhan membelah laut. Semuanya ada dalam nostalgia ketika bangsa Yehuda dalam pembuangan. Babel menindas bangsa Yehuda, bangsa pilihan sampai mereka hanya bisa bernostalgia. Seperti lagu lama, saudara ya. Saudara, firman Tuhan pun datang. Tuhan yang maha baik walaupun mendisiplin anak-anaknya. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia memakai Yesaya yang luar biasa untuk menyerukan firman-Nya. Katanya firman Tuhan melalui Yesaya. Dia menghibur dan memberi harapan bahwa Allah
Allah masih sanggup membuat jalan baru di padang gurun dan penderitaan mereka akan dihalau. Allah berjanji mengeluarkan Israel dari perbudakan Babel. Sama seperti ia melepaskan Mesir. Mungkin caranya berbeda, tapi dia Allah yang sama. Dia Allah yang kreatif. Tahukah Anda, Allah kita itu Allah yang kreatif, Allah yang inovatif. Kecanggihan teknologi ini sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Allah sudah ada di masa depan, jauh ke depan, bahkan 1.000 tahun dia sudah ada di masa depan. Dia sudah tahu kecanggihan teknologi karena kita ini adalah gambaran Allah. Allah senang dengan kreativitas. Karena itu manusia menciptakan banyak kreativitas, kemajuan teknologi. Kenapa? Karena kita adalah gambaran image Allah. Dan Allah kita suka hal yang baru. Dia mungkin bekerja dengan cara yang berbeda, tapi dia tetap Allah yang berkuasa dari dulu sampai selama-lamanya. Saudara, Allah kita tidak suka sekali hanya sekedar mengulang mujizat lama. Dia Allah yang kreatif, pencipta, inovatif. Dia suka pekerjaan yang baru. Dan dia suka hal-hal yang supranatural. Ketika dia lihat umatnya sudah kehilangan identitas, dia menghibur umatnya memakai Yesaya. Katakan pada bangsaku, jangan ingat-ingat yang dulu. Jangan ingat lagu lama. Kalau dulu aku tak bertemu, takkan pernah ku rasakan artinya rindu. Nah, saudara ini yang suka nostalgia lagu lama, ini termasuk lagu saya dulu teringat kekasih-kekasih lama gitu ya, saudara. Maaf, maaf, hanya hiburan saudara ya. Jadi Tuhan kita boleh bernostalgia, bukan berarti kita nggak boleh belajar sejarah. Kita perlu belajar sejarah. Yang saya maksudkan, jangan terikat pada masa lalu. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang kreatif. Dia ingin membawa kita bukan hanya pembaruan, tapi bahkan kepada terobosan. Kita sudah tahu terobosan itu intervensi Allah, bukan kita, tapi ada bagian kita di awal supaya kita bisa mengalami terobosan. Saya percaya siapa yang mau mengalami terobosan, siapapun Anda yang bergabung dalam ibadah saat ini, Allah ingin menerobos dan melapangkan apa yang selama ini tertutup. Saudara, bila kita membaca dari Yesaya 43 khususnya ayat 21, ada 4 hal terobosan di sini. Pertama, membuka jalan di laut. Allah berkata, "Aku akan membuka jalan di laut." Bagaimana mungkin ada jalan di laut? Artinya Allah akan berintervensi untuk melakukan hal yang mustahil. Tidak ada jalan di laut yang ada air. Tapi itu yang dibilang di firman. Yang kedua, membuat sesuatu yang baru. Tahukah Anda pencipta-pencipta itu umat-umat Tuhan yang percaya padanya. Kreativitas itu muncul dari Tuhan, membuat sesuatu yang baru. Itu bukan karena logika manusia, tapi Allah kita, image gambaran kita. Sehingga ada inovasi-inovasi baru karena kita mencerminkan Bapa kita yang di surga. Dikatakan di Yesaya 43 ayat 21, aku akan membuat sesuatu yang baru. Allah nggak suka. Hanya makanya jangan cuma ngagungkan pekerjaan kita yang lama. Oh, aku pernah juara satu drummer se-Indonesia. Itu terus. Padahal Tuhan ingin, iya. Ayo juara lagi di tempat yang lain. Allah kita nggak mau cuman lagu lama. Di sekolah yang kutunggu, kutunggu. Bosan kan kalau lagunya cuman itu terus, saudara. Dari dulu sampai zaman feeling kan. Nah, lagu-lagu baru di konteks zaman baru itu menunjukkan sesuatu yang baru. Walaupun konteksnya berbeda saat ini, saudara. Saudara, Allah tidak hanya mau mengulang mujizat lama, tapi dia ingin menciptakan hal yang baru. Dan dia ingin membuat jalan di padang gurun, saudara. Bagaimana mungkin ada jalan di padang gurun? Padang gurun bicara krisis, bicara keadaan yang tidak menyenangkan, tapi dia bilang, aku akan membuat jalan di situ. Selalu ada jalan saat tiada jalan. Ini bicara akses ilahi di tengah kekeringan dan keterbatasan. Dan dikatakan akan ada sungai di padang belantara. Wow, ini semua hal yang mustahil. Yes, ada pemeliharaan Allah di tempat mustahil. Sehingga dimanapun kau berada, kalau kau berserah kepada Tuhan, selalu ada pemeliharaan Allah. Sehingga kita tidak perlu putus asa. Karena Allah selalu setia. Dimanapun kita berada, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara. 4 hal terobosan dalam Yesaya ini. Jalan di laut, hal yang mustahil. Sesuatu yang baru,
Karena Allah kita kreatif, inovatif. Jalan di padang gurun, ini aksesnya tidak bisa dibatasi oleh kekeringan, oleh apapun. Sungai di padang belantara, ini pemeliharaan Allah. Walaupun katanya mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, kita bicara terobosan. Saya membawa ini terobosan di musim baru. Apa manfaat terobosan di musim baru? Tentu banyak manfaatnya, saudara. Ini luar biasa dan saya berdoa Anda saat ini bukan hanya mendengar, tapi mengalami. Kita semua mengalami terobosan. Pertama, manfaat terobosan. Ada pemulihan pengharapan. Bangsa Israel dalam pembuangan. Mereka sudah hanya bernostalgia lagu lama. Oh Allah, aku dulu pernah. Aku ingat dulu. Dia membawa, oh nenek moyang kami sambil dia hanya tidak ada harapan, saudara. Tahukah saudara yang membedakan orang sukses dengan yang tidak? Keadaannya bisa sama. Tapi orang yang akan berhasil adalah orang yang tetap punya pengharapan. Selama dia punya pengharapan, maka selalu ada masa depan. Sehingga itu, jangan pernah putus asa, saudara. Terobosan kita butuhkan karena ini akan memulihkan pengharapan kita. Ayat 18, terobosan membebaskan kita dari masa lalu. Supaya kita bisa melangkah dengan harapan baru. Dan apa fungsi yang kedua? Karena dengan terobosan, maka ada pembukaan jalan baru. Terbuka jalan yang selama kita rasa buntu-buntu. Dan itu bagian Tuhan yang akan membuka yang tertutup. Dan memberi kita visi yang segar, visi yang baru dalam hidup ini. Dan yang ketiga, saudara, penyediaan di tengah kemustahilan. Ini manfaat terobosan. Minta terobosan. Terobosan akan menghadirkan penyediaan supranatural di setiap situasi mustahil. Wow, aku mau terobosan. Kita tetap kuat dan berbuah, saudara. Saudara, apa tanda atau ciri terobosan rohani? Tentu yang kita inginkan adalah terobosan rohani, bukan terobosan duniawi, bukan terobosan sekedar usaha sukses ya. Cirinya ada pelepasan ilahi. Itu yang disebut terobosan rohani. Allah menghancurkan belenggu-belenggu apapun. Yesaya 10 ayat 27. Ada perubahan arah. Bicara terobosan, itu pasti ada perubahan arah. Karena Allah membuka jalan di padang gurun. Yesaya 43 ayat 19. Dan ada percepatan kuasa. Kalau nggak ada percepatan, itu bukan terobosan, saudara. Ya, terobosan itu brum, seperti air bah menghancurkan bendungan, saudara. Seperti itu terobosan itu akan mengalir. Ada percepatan yang seakan-akan kita nggak siap gitu. Itu seperti membalikkan telapak tangan bagi Tuhan. Percepatan kuasa yang tertunda selama ini nampaknya tunda, tunda, tunda. Disegerakan. Amsal 9 ayat 13. Dan ada perluasan kapasitas. Tentunya juga terobosan karena semua batasan sudah diterobos. Tidak ada lagi batasan berarti ada perluasan kapasitas. Allah luaskan batas hidup kita. Yesaya 54 ayat 2. Saudara, kalau melihat ini, wow, maka mintalah terobosan. Tuhan, aku mau terobosan, katakan saat ini. Yes, aku mau terobosan. Yes, aku akan mengalami terobosan. Aku berdoa saat ini terjadi, terjadi, terjadi. Sekarang yang jadi pertanyaannya, kapan terobosan itu terjadi dalam hidupku? Aku mau. Boleh. Kamu mau hari ini? Boleh. Karena itu adalah intervensi Tuhan. Tapi ada syarat supaya kau tahu kapan itu terjadi. Pertama, saudara, ini yang akan menjadi kita hidupi dan kita lakukan. Jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Tuhan membuat sesuatu yang baru. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Pertama, supaya terobosan terjadi saat kita bisa melepaskan masa lalu dan membuka diri kita untuk hal yang baru. Ini syarat yang pertama supaya itu terjadi. Mungkin selama ini kita tidak bisa masuk ke musim baru dan mengalami terobosan karena kita masih mengikat diri kita dengan masa lalu. Saudara, terobosan hanya terjadi saat kita berhenti terikat masa lalu. Masa lalu yang gak boleh terikat adalah trauma kita, kegagalan kita, bahkan kemenangan yang kita ungkit-ungkit. Terus aku pernah lo juara satu begini-begini. Stop! Jangan terus terikat dengan situ sampai kamu gak berkembang. Jangan terus menggunakan cara lama. Buka hati.
Minta bagi Allah berkarya untuk memberi sesuatu yang baru. Saudara, saya mau cerita, saudara. Jangan kita hanya ingat masa lalu. Saudara, kalau Anda mau masuk ke musim baru, mau mengalami terobosan, ada yang perlu langkah. Jangan hanya terikat masa lalu. Artinya, musim baru dimulai dengan hati baru. Saudara, Yesaya 36 ayat 26. Hati baru pemiliknya adalah Tuhan. Maka minta kepada Tuhan. Saudara, mungkin selama ini Anda menunggu, saudara. Tapi sebenarnya Tuhan yang sedang menunggu kita, bukan kita yang menunggu Tuhan membuat terobosan. Terobosan tidak terjadi karena selama ini Tuhanlah yang menunggu agar hati kita ini berubah dulu. Dia ini mau pembaharuannya, ada stepnya, ada langkahnya. Kalau Anda punya baju lama yang sudah robek, jangan bawa itu ke pesta baru. Jangan bawa ke perjamuan baru. Anda perlu beli baju baru untuk ke pesta. Saudara, kalau Anda butuh hati yang baru, Anda pasti masih menyimpan kepahitan, maka Anda tidak bisa mengalami terobosan. Karena itu artinya Anda belum pembaruan seperti handphone ini, saudara. Sebentar-sebentar ada notifikasi, ayo diinstal ulang, ayo pembaruan, saudara. Demikian juga hati ini. Hati ini sering sekali menghadapi banyak pergolakan, ada kecewa, ada juga kebanggaan kita yang membatasi kita. Pokoknya jangan terikat, saudara. Kalau hati ini sudah terkamiri, maka minta pada Tuhan hati yang baru. Pemiliknya Tuhan. Anda selama ini kapan terobosannya? Padahal Tuhan bilang, kapan kamu berubah? Kapan kamu ampuni? Kapan kau lepaskan semua yang masa lalu? Aku Allah kreatif. Aku Allah yang baru. Aku suka hal yang baru. Itu handphone kapan di reset? Kalau kamu mau dia kerja optimal, maka risetlah. Demikian juga hati, perlu di reset. Supaya kerjanya optimal. Kita perlu hati yang baru, di musim yang baru. Supaya kita bisa mengalami terobosan. Jadi yang pertama, jangan terjebak langkah baru. Jangan terjebak masalah. Jangan ingat yang dahulu. Terobosan hanya terjadi ketika kita melepaskan yang lama. Yang lama sudah yang berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu seperti kebangkitan, masih ingat Lazarus. Datanglah ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Lazarus perlu keluar dari kubur. Dia perlu meninggalkan kubur itu. Kebangkitan itu bicara kalau kita itu meninggalkan kubur lama, kubur kenangan lama. Kebangkitan bukan hanya mujizat, tapi itu juga respon kita. Ada langkah yang kita ambil, ada respon yang kita ambil keluar dari kubur. Kubur bisa bicara kemalasan kita, kekecewaan kita, apapun yang selama ini mengubur kita. Karena kebangkitan itu bicara pembaruan, saudara. Saudara, saya suka sekali cerita Honda, mungkin jarang diungkit, saudara. Tapi saya akan membawa cerita dari pendiri Honda. Dia orang Jepang, namanya Soichiro Honda. Nah, kalau sekarang sampai sekarang ini brand nomor satu. Tahukah saudara? Makanya dia dengan brandnya ini dia buat Honda, nama dia Honda, saudara. Kalau Anda menciptakan sesuatu pakai nama Anda. Nanti saya menciptakan alat elektronik, nanti saya buat namanya Priscilla Das, gitu ya. Sepeda Priscilla Das gitu ya. Jadi awalnya tahukah Anda, orang-orang yang sukses ini yang mau saya bahas, mereka punya banyak masa lalu yang pahit. Tapi mereka mengalami terobosan, saudara. Karena pertama mereka meninggalkan masa lalu. Mereka tidak terjebak dengan masa lalu. Pernah ditolak oleh Toyota. Toyota itu yang paling hebat di Jepang. Pabrik kecil hancur karena perang dan gempa. Tapi ini Honda, Soichiro Honda ini tidak menyerah. Sehingga karena dia tidak menyerah dari kegagalan demi kegagalan, maka lahirlah terobosan motor Honda yang mendunia. Dari puing kegagalan bisa lahir terobosan. Saat pintu tertutup, dunia runtuh. Percayalah, Allah belum berhenti. Itu adalah tempat Allah menyatakan kuasanya yang besar. Dia suka sesuatu yang baru dan dia sedang mencari orang-orang yang bisa melihat dia membuka sesuatu yang baru, yang tidak putus asa, yang mau bangkit dari kegagalannya. Saudara, saya juga mau cerita Abraham Lincoln. Saya suka Abraham Lincoln, walaupun hanya sebentar dia jadi presiden. Saya membaca kisahnya.
Saya tertegun. Dia Presiden Amerika Serikat ke-16. Dia sangat penuh dengan kegigihan. Dia banyak mengalami kegagalan. Kegagalan dia lebih banyak daripada keberhasilan dia. Tapi keberhasilan yang dia hasilkan itu langsung melakukan terobosan, saudara. Dia gagal di bisnis berkali-kali, gagal di pemilu, bahkan dia pernah depresi karena kekasihnya meninggal, orang yang dia sangat cintai. Tapi dari sini dia tidak mau terbelenggu masa lalu. Dia tidak menyerah. Dia memimpin bangsanya. Dia terpilih jadi presiden. Tahukah Anda? Karena dia sudah diperlengkapi. Dia mungkin berjalan perlahan, tapi dia tidak pernah mundur, saudara. Mungkin ada banyak tantangan dalam hidup ini. Saya mau katakan. Tantangan itu akan menguatkan kita. Asal kita tetap bangkit. Sekalipun kita hanya bisa jalan pelan-pelan. Yang penting kita berjalan perlahan. Tapi jangan pernah mundur. Tahukah Anda, dia melahirkan terobosan karena dia tidak mau terjebak dengan masa lalunya. Dia terus bangkit, saudara, dengan pembaruan dari dalam dulu. Dia mendamaikan perang saudara di Amerika. Dan dialah yang memproklamasikan pembebasan budak. Sehingga tidak ada lagi perbudakan. Tidak ada lagi rasis-rasis. Karena ada seorang Abraham Lincoln yang dulu punya ambisi pribadi. Tuhan ubahkan sehingga dia punya misi yang lahir dari Tuhan, visi yang lahir dari Tuhan. Kegagalannya lebih banyak daripada terobosannya, tapi terobosan yang dia hasilkan dikenang sepanjang zaman. Terobosan itu hanya bisa lahir dari ketekunan, dari kegigihan. Bohong kalau Anda cepat sekali nyerah. Karena Allah akan selalu berada sama orang-orang yang tekun, yang teguh, yang bangkit, dan Dia yang akan memberi terobosan, menuntun kita keluar dari belenggu apapun, menuju kemerdekaan sejati. Saudara, saya juga ingat, saudara, terobosan yang dibuat oleh seorang Thomas Alva Edison yang dulu dijudge bodoh sama gurunya. Tapi mamanya tidak pernah menyerah dengan dia. Dan dia tidak pernah menyerah dengan dirinya. Walau orang-orang bilang dia aneh. Dia tidak mau terbelenggu oleh masa lalunya. Dia tidak mau terjebak dan mengingat-ingat bagaimana dia dibully. Dia sebenarnya banyak dibully, saudara. Tapi orang-orang yang tidak menyerah dan gigih seperti inilah yang akan Tuhan pakai dahsyat. Dia menemukan lampu pijar setelah ribuan kali gagal, saudara. Tapi dia tidak pernah menyebut dirinya gagal. Dia katakan, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Saudara, dia tidak pernah menyerah atau mengasihani diri. Itulah terjadi terobosan. Terobosan dari Tuhan memberi dia hikmat dari kegigihannya untuk selalu bangkit karena pembaruan di hatinya sudah terjadi. Dia punya paradigma yang benar. Karena itu kita perlu minta hati yang baru. Kita lepaskan kekecewaan. Kalau dia kecewa sama gurunya atau teman-teman yang membuli dia bodoh, maka terobosan tidak bisa terjadi, saudara. Terobosan itu lahir ketika kita tidak berhenti mencoba. Walaupun dibully, tapi kita terus gigih bangkit. Maka Allah, dia berjanji akan membuka jalan di padang apa yang selama ini Anda tidak pernah duga akan terjadi terobosan. Karena Allah kita, Allah kreatif, Allah yang inovatif, saudara. Saya juga ingat seorang yang mungkin jarang Anda dengar. Tapi ini melewati banyak bully, melewati banyak judge. Seorang wanita kulit hitam yang mungkin jarang dibawa. Tapi saat ini saya diberkati ketika mempersiapkan khotbah ini. Wilma Rudolph. Tahun 1960 dia meraih 3 medali emas. Dia membuat suatu terobosan yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Waktu kecil, dia ini cacat, dia ini polio. Dia ini tidak bisa berjalan dan dokter bahkan menjudge dia akan tetap lumpuh. Tapi ini orang luar biasa. Dia hanya seorang anak perempuan berkulit hitam, saudara. Tapi dia tidak mau dibatasi. Ketika dia tidak mau menyerah dengan itu, Tuhan memberi dia kekuatan. Saudara, saya mau katakan, saat dunia meragukan Anda, tetapi Anda tetap menguatkan kepercayaan Anda pada Tuhan dan tidak mau menyerah. Tidak mau membiarkan batasan itu karena Anda percaya ada Tuhan yang besar. Maka Tuhan akan mengubah langkah Anda sekalipun lemah sekali di dunia ini bisa menjadi langkah emas. Seperti yang dia janjikan, padang gurun menjadi mata air.
Saudara, running is not because I never fall, katanya. But because every time I fall, I rise again. Dia punya pembaharuan. Dia nggak mau terjebak dengan bully-bully, judge orang. Karena dia percaya, aku tahu ada Tuhan yang lebih besar dari situ yang akan memberi aku kekuatan. Saudara. Dan kunci yang kedua, setelah kita mengalami pembaruan karena kita tidak terjebak dengan masa lalu. Kita akan mengalami terobosan saat kita percaya dan taat pada arahan Tuhan. Percaya, ketaatan mendahului mujizat, ketaatan mendahului terobosan. Saudara, Daud ketika dia berperang, dia meminta hikmat kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, majulah. Karena itu saudara, kalau Anda mau mengalami terobosan, jangan mengandalkan pikiran. Minta tuntunan Tuhan. Percaya pada Tuhan. Taat. Itu pasti Anda minta tuntunan Tuhan. Itu nggak jauh-jauh, saudara. Anda nggak akan sembarangan melangkah. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. 2 Samuel 5 ayat 20. Terobosan itu hanya terjadi saat kita taat. Ketaatan mendahului terobosan. Dan kita bukan hanya berusaha dengan kekuatan kita mengandalkan Tuhan. Sebesar apapun pengetahuanmu, tetap minta petunjuk dari Roh Kudus. Tetap berdoa, dahului apapun dengan doa. Maka terobosan akan terjadi, saudara. Dan yang ketiga, apa kunci agar kita mengalami terobosan? Terobosan akan terjadi saat kita hidup dalam doa, dalam iman, dan penyembahan, saudara. Wow, terobosan terjadi saat kita hidup dalam doa, dalam iman, dan penyembahan. Saudara, ada kisah Paulus dan Silas ketika di penjara. Orang-orang Kristen banyak mengalami penyesahan pada zaman gereja mula-mula. Tapi Tuhan memberikan terobosan. Paulus dan Silas hanya berdoa. Mereka nggak banyak mengeluh. Selalu berdoa tenggelam dalam doa pujian penyembahan. Tahukah Anda? Jangan sepelekan kuasa doa pujian penyembahan. Saudara, kalau dalam gereja, saya pernah mendengar dalam gereja setan, saudara. Mereka nggak kuat waktu mau menghasut orang-orang Kristen. Itu mereka nggak kuat pada saat pujian dan penyembahan. Anda mau mengalahkan setan, Anda mengusir setan, pujian penyembahan itu sangat-sangat besar. Pujian dan penyembahan waktu mereka lakukan di penjara, maka pintu penjara terbuka. Ada terobosan. Kita bisa membaca kisahnya di Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Terobosan akan terjadi saat kita lebih dalam lagi dalam penyembahan yang lahir dari iman kepada Tuhan. Walaupun situasinya gelap, mustahil. Mungkin kau nggak tahu lagi mau ngapain. Kau sudah melakukan semua daya. Kau hanya duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Sembah Tuhan. Mungkin kau nggak bisa bicara. Doa dan percaya. Lebih dalam lagi. Ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada, tinggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Nikmati hadiratnya. Terobosan itu akan terjadi. Apa yang membelenggumu, tangan Tuhan sendiri yang akan melepaskan. Karena terobosan itu intervensi Tuhan. Seperti Paulus dalam penjara. Ketika mereka hanya menyembah. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Oh, ku sembah kau Tuhan. Ku sembah. Mereka tenggelam dalam hadirat Tuhan. Ada kuasa doa pujian. Sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa. Mungkin kau punya banyak masalah, puji Tuhan, sembah Tuhan. Yang kau percaya Tuhan, beri aku terobosan, tinggikan namanya. Dia yang akan bekerja secara supranatural. Maka belenggu itu, penjara itu, rantai itu terlepas dalam nama Yesus. Saya berdoa saat ini apapun yang membelenggu Anda, mulai tenggelam lebih dalam lagi dalam doa, pujian, penyembahan.
Ada kuasa yang besar. Jangan sepelekan, jangan sepelekan. Kalau Anda tidak tahu apa-apa, cukup itu saja Tuhan tahu. Dan kapan terobosan terjadi? Yang keempat, terobosan terjadi saat waktu Tuhan tiba. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kairos. Saat kairosnya tiba, tidak ada yang bisa menghalangi promosi yang Anda dapat. Promosi dari Tuhan itu seperti membalikkan telapak tangan, tapi perlu pembaharuan, perlu iman, perlu pembaharuan. Jangan terjebak pada masa lalu, melepaskan masa lalu. Perlu iman yang selalu bernyanyi dalam pujian penyembahan. Dan kairos Tuhan akan tiba. Saudara, Abraham dan Sarah menunggu bertahun-tahun. Kenapa Tuhan tidak beri pada saat dia janjikan sebulan setelahnya, setahun setelahnya, bertahun-tahun? Karena Tuhan sedang mematangkan kedewasaan. Karena Tuhan sedang menunjukkan ini bukan hasil usaha manusia. Tapi ini intervensi saya. Karena nggak akan mungkin seorang nenek-nenek melahirkan. Tidak mungkin. Karena Tuhan tidak mau yang secara logika. Karena dia terobosannya adalah intervensi supranatural. Itulah kenapa Ishak lama sekali. Karena Tuhan punya fase. Mau membuat si Abraham mengalami pembaruan dulu, saudara. Terobosan bukan sekedar usaha manusia, ini intervensi Allah dan selalu pada waktu yang tepat, waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Ada bagian kita, tapi kita harus paham ada kairosnya Tuhan. Nantikan kairos Tuhan, setia di bagianmu, setia di kronosmu seperti yang saya katakan, saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, masih ingat kisah Esther? Esther berpuasa 3 hari dan dia berkata kepada semua orang, berpuasalah. Dan setelah berpuasa, setelah dengan persiapan matang, dia menghampiri Raja Ahasiweros. Hukumannya bisa mati kalau nggak disuruh datang tapi datang. Tapi untuk membela bangsanya, karena untuk seperti saat inilah dia dipersiapkan. Mungkin Anda saat ini mengalami banyak hal-hal yang Anda tidak mengerti. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang besar. Dan terobosan itu terjadi ketika Anda menunggu waktunya Tuhan, tapi ada bagian Anda, persiapan Anda, dan penyerahan total Anda. Terobosan terjadi lahir karena saat kita punya keberanian yang didasari oleh ketaatan, bukan keberanian yang konyol, tapi keberanian yang didasari iman yang taat, seperti Ratu Esther. Saat dia melangkah walaupun beresiko, dia sudah, kalaupun aku harus mati, biarlah aku mati. Karena tujuannya lebih besar bukan untuk dirinya, tapi untuk menyelamatkan bangsanya. Dan Allah akan membuka jalan yang tidak pernah terpikirkan manusia. Yang melembutkan hati Raja Ahasiweros adalah Allah ketika Esther mengambil bagiannya. Dan Tuhan membuat sesuatu yang baru. Dari kematian maka ada kehidupan. Dari ancaman pembasmian bangsa Yahudi, Esther memperoleh kemenangan bersama Mordekai. Siapa yang mau mengalaminya? Saya berdoa itu terjadi saat ini. Jadi saya bisa simpulkan, terobosan akan kita alami saat kita melepaskan masa lalu. Lepaskan masa lalu. Tuhan suka sesuatu yang baru. Dan kita taat pada arahan. Ketaatan mendahului mujizat, mendahului terobosan. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, tapi taat pada arahan Tuhan. Dan hiduplah dalam doa, dalam iman, dalam penyembahan. Itu kekuatan kita. Akan terjadi hal-hal supranatural ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. 1 Tesalonika 5 16-18. Dan setialah menunggu waktunya Tuhan. Dan saya percaya terobosan akan terjadi. Bahkan saat ini sudah terjadi. Anda akan mengalami terobosan. Dan saya percaya musim baru ini adalah terobosan di musim baru. Di mana Allah akan membuat sesuatu yang baru. Hal yang mustahil. Hal yang Anda membuat Anda tercengang-cengang. Karena dari sini kita belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang membuat terobosan, yang memimpin kita umatnya masuk musim baru, bukan hanya memulihkan, tapi juga melakukan terobosan. Dan sebenarnya itu bukan sekedar untuk bertahan, tapi lebih besar agar kita menjadi saksi untuk menyatakan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan.
Tuhan memberkati dan saya berdoa Anda semua mengalami terobosan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami siap dengan terobosan-Mu Tuhan. Kami mau mengalami terobosan ini Tuhan. Ajari kami semua Tuhan. Kami mau taat Tuhan. Kami mau taat supaya kami mau melepaskan masa lalu kami Tuhan. Kegagalan kami, trauma kami, kekecewaan kami lepaskan. Kami mau Kau baharui, reset kami, beri kami hati yang baru supaya kami bangkit. Sekalipun kami gagal, kami percaya Kau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kami mau percaya penuh dan taat penuh kepadamu. Kami mau lebih dalam lagi dalam doa, dalam iman dan dalam penyembuhan kami dan kami percaya pada saat kami setia mengambil bagian kami, Kairosmu akan tiba. Terobosan terjadi. Apapun yang terbelenggu, apapun yang membatasi, dihancurkan dengan kuasa darah Kristus. Aku berdoa saat ini. Yang mendengar saudara siapapun Anda aminkan saudara. Aku berdoa saat ini buat setiap orang, buat gerejamu Tuhan. Aku berdoa ada terobosan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa terobosan-terobosan apapun pintu-pintu yang selama ini mengekang kami berdoa. Ada pelepasan, hancurkan belenggu itu Tuhan. Ada arah, Kau beri kami arah. Kami mau ada perubahan. Kami juga mau melakukan perubahan. Dan terjadilah percepatanmu. Apa yang selama ini tertunda, percepatan terjadi, percepatan pembangunan terjadi, perluasan kapasitas. Engkau yang memperluas teritorial pelayanan kami, panggilan kami. Dan kami percaya bahkan Kau memberi kami bangsa-bangsa. Kau luaskan batas-batas selama ini yang menghalangi. Di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan baru, ada pintu-pintu yang terbuka, ada penyediaan di tengah kemustahilan, dan ada pemulihan pengharapan. Kami percaya terobosan yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Demikian firman Tuhan, saudara yang ada di YouTube. Ya, Tuhan memberkati juga yang ada di Zoom. Sekian firman Tuhan. Dan tetap jangan pernah terjebak masa lalu. Lepaskan masa lalu. Taat pada arahan Tuhan. Nikmati setia dalam doa, pujian, penyembahan. Dan ambil bagianmu setia. Maka tinggal waktunya Tuhan. Kairos Tuhan akan terjadi. Terobosan akan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Bye. Buat teman-teman yang ada di YouTube, Tuhan memberkati. Juga yang ada di Zoom, Tuhan memberkati. Terima kasih sudah bergabung di ibadah Empower Woman Ministry. Tuhan memberkati.